Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan Nufrediansa, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Tirtayasa, Banten. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai e-government. Dalam hal ini, bagaimana kita akan mengupas e-government sebagai salah satu strategi dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 dan efektivitas dalam pelayanan publik. Di era globalisasi saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi. Tidak terkecuali pada pemerintahan, terlebih pada masa atau dalam era otonomi daerah saat ini, perlu mewujudkan pemerintahan yang good government atau yang baik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pula, atau biasa disebut dengan e-government. Dengan ini, melalui e-government, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud seperti yang dikemukakan oleh Wiyanto 2011, bahwa birokrasi pemerintahan dapat mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Nah, untuk mempermudah interaksi dengan masyarakat dan mendorong akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan publik, sehingga kondisi tersebut e-government ini bisa dipergunakan secara lebih komprehensif. Seperti kita ketahui bahwa sejak akhir tahun 2019 yang lalu telah beredar kabar atau informasi bahwa virus baru atau corona yang biasa kita sebut saat ini itu telah menjangkit di Cina, lebih tepatnya di Wuhan, Cina, yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami sakit sampai dengan meninggal. Kemudian di awal tahun 2020, penyebaran virus ini begitu cepat ke semua negara dan menyebabkan warga negara di dunia ini banyak yang meninggal, sehingga WHO, dalam ini Organisasi Kesehatan Dunia, menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, virus ini bergerak atau menyebar begitu cepat. Dimulai pada tahun 2020, bulan Maret tahun 2020, virus ini sudah masuk ke Indonesia. Sebenarnya pencegahan penyebaran COVID-19, kita dapat melakukan kegiatan pencegahan seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, menjaga kesehatan agar imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur dan menggunakan sabun. Ketiga, menutup hidung dan mulut dengan tisu. Dan keempat, itu menghindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Kelima, menghindari dan penyentuhan mata, hidung, serta mulut. Dan keenam, menggunakan masker. Adapun hal yang paling penting dalam penyebaran COVID-19 ini adalah bagaimana menekan penyebaran COVID-19 ini adalah menghindari kontak langsung antar manusia. Sehingga pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan himbauan untuk menghindari kontak dekat maupun kerumunan dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, kepada seluruh instansi baik negeri maupun swasta. Hal ini kemudian melatar belakangi beberapa instansi pemerintah maupun swasta dalam menetapkan WFH, yaitu work from home. Adapun alternatif WFH dalam peningkatan pelayanan publik, sebenarnya di era digital saat ini WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan publik,
Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik atau telekonferensi dan sebagainya. Pada dasarnya, sudah ada inovasi kegiatan pemerintahan berbasis teknologi yang selanjutnya disebut dengan e-government. Secara istilah, e-government berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic government, yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sedangkan menurut ahli, e-government adalah teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Sehingga tujuannya adalah peningkatan efektivitas serta efisiensi dan transparansi dan kenyamanan, sehingga aksesibilitas pelayanan publik berjalan secara baik dan cepat. Adapun produknya adalah, sebut saja dalam pelayanan berbasis elektronik ini atau e-service, seperti pembuatan KTP elektronik serta sistem pelayanan instansi berbasis online seperti kelurahan, BJBSku, mobil JKN, atau peduli lindungi dan sebagainya. Sehingga WFH sejatinya pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. E-government sebagai strategi pengaktifan pelayanan publik di tengah kondisi wabah COVID-19, seperti pemerintah melalui Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan atas ajas-ajas pelanggaran pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama ajas pada huruf E, yaitu partisipasif atau huruf H tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas. Kemudian merujuk pada pasal 23 Undang-Undang tahun 2009 nomor 25 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa dalam pelayanan publik, dukungan informasi tentang pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Ayat 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri dari sistem informasi elektronik dan non-elektronik, sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggaraan, profil pelaksanaan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan dilaksanakan e-government akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengawasan pelayanan publik seperti Ombudsman RI maupun perwakilan akan lebih mudah dalam proses pengawasannya. Misalkan dengan adanya pengelolaan pengaduan yang berbasis online, sehingga masyarakat mudah mengakses dan Ombudsman Indonesia dapat mengawasinya. Adapun manfaat dari e-government adalah mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat mempermudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses keterbukaan, informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat dipahami bahwa e-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pimpinan. Hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-service. Hal tersebut karena
pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara ataupun pelaksana pelayanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima sehingga penerapan e-government berjalan dengan baik. Kedua, sarana prasarana. Dukungan sarana prasarana juga menjadi penting karena hal tersebut maka layanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana prasarana tersebut adalah ketersediaan komputer atau laptop, jaringan internet dan sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia. Apabila komitmen pimpinan dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Sehingga kebutuhan kemampuan sumber daya manusia diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai penghambat atau menghambat layanan publik. Dalam hal ini memberikan layanan kepada masyarakat. Selain dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga menjadi efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang e-government dalam pelayanan publik. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.